Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah dalam Al-Quran yang dapat dijadikan ibroh atau pelajaran. Salah satu di antaranya ialah kisah tentang semut yang dimuat di dalam surat An-Naml ayat 18 dan 19. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia, Sulaiman, tertawa sambil tersenyum, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh." Dari kisah tersebut dapat diambil beberapa pelajaran. Antara lain, pertama, Nabi Sulaiman mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu bisa memahami bahasa binatang. Tetapi Nabi Sulaiman tidak merasa hebat lalu meremehkan yang lain. Nabi Sulaiman menjauhi sifat ujub, yaitu mengagumi diri sendiri. Nabi Sulaiman berusaha menghargai, memperhatikan makhluk yang lebih rendah derajatnya, termasuk kepada hewan kecil yang berupa semut. Yang kedua, Nabi Sulaiman ketika melihat seekor semut memberitahukan kepada teman-temannya supaya masuk ke sarangnya, beliau tertawa sambil tersenyum. Tertawa bukan berarti menghina atau berbuat semena-mena, tetapi diiringi dengan senyum yang maksudnya merasa kagum. Nabi Sulaiman mengagumi perbuatan seekor semut yang memerintahkan kepada teman-temannya supaya menyelamatkan diri. Yang ketiga, Nabi Sulaiman tersenyum agar semut-semut itu tidak merasa tersinggung. Selanjutnya, Nabi Sulaiman memberikan kesempatan kepada para semut untuk masuk ke sarangnya hingga selesai. Setelah para semut itu
masuk ke dalam sarangnya, baru Nabi Sulaiman dan tentaranya melanjutkan perjalanan. Yang keempat, Nabi Sulaiman merasa bahwa kenikmatan duniawi sebesar apapun, kenikmatan duniawi sehebat apapun, itu hanya sementara sifatnya. Hingga Nabi Sulaiman berdoa, memohon kepada Allah agar dia dijadikan hamba yang pandai bersyukur, baik atas nikmat yang diterimanya maupun yang diterima oleh kedua orang tua. Lalu Nabi Sulaiman memohon agar tetap bisa mengerjakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah, dan meminta agar dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Tentu saja yang dimaksud di sini calon penghuni surga. Yang kelima, Nabi Sulaiman bersyukur hingga ditambah kenikmatan yang diterimanya. Beliau seorang raja yang kaya raya, lalu ditambah kenikmatan beristrikan seorang ratu cantik, yaitu Ratu Bilqis yang cantik jelita. Kemudian masih ditambah lagi kenikmatan berupa kemampuan berbahasa atau berkomunikasi dengan binatang. Yang keenam, seekor semut memerintahkan kepada teman-temannya untuk menyelamatkan diri. Ini menunjukkan bahwa seekor semut itu tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga mementingkan pihak lain, mementingkan makhluk yang lain. Lalu yang ketujuh, semut itu memberikan perintah kepada teman-temannya tidak mendadak, tetapi jauh sebelum Nabi Sulaiman dan tentaranya lewat. Perintah itu sudah disampaikan kepada teman-temannya. Karena kalau perintah itu mendadak, tentu Nabi Sulaiman dan tentaranya keburu lewat. Jadi di samping Nabi Sulaiman dan tentaranya memberikan kesempatan kepada semut untuk masuk ke dalam lubangnya atau ke dalam sarangnya, jauh sebelumnya seekor semut itu sudah memberitahukan kepada teman-temannya. Yang kedelapan, semut itu cepat tanggap terhadap bahaya yang akan terjadi, sehingga dia cepat mengambil keputusan, lalu memerintahkan kepada anak buahnya supaya menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam sarangnya. Jadi teman-temannya tidak menunggu-nunggu dan tidak terkatung-katung nasibnya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.